Oke bro, kali ini gue mau ngobrol sama Bang Eryo. Kita bakal ngebahas tuntas tentang sistem AC pada mobil ya. Jadi buat kalian yang pengen tahu mulai dari kerusakan sampai pergantian spare part dan bahkan sampai biayanya, nanti kita bakal bahas tuntas bersama Bang Eryo-nya langsung. Tapi sebelum lanjut ke pembahasan, jika kalian suka dengan konten-konten Eryo Abadi Motor, silahkan klik tombol subscribe dan juga nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video lainnya. Jika ada pertanyaan atau saran, silahkan kalian tulis di komentar. Kita akan belajar bersama-sama. Mari kita lanjut ke pembahasan. Oke Bang Eryo, gimana kabarnya nih? Sehat sih, tapi kantongnya yang kering Bang. Wah itu mah biasa aja Bang, sama saya juga kayak gitu. Gini Bang ya, jadi kan dari banyak teman-teman dari subscriber saya nih, jadi pengen tahu nih apa aja sih yang biasa kerusakan pada AC mobil. AC ya, AC mobil itu banyak sih yang bisa ngerusak ke AC mobil itu. Yang pertama itu kompresor, ya kan? Kompresor itu yang sering rusak. Misalkan untuk contohnya seperti apa nih Bang? Misalkan kompresornya yang rusak itu contohnya seperti apa? Yang sering terjadi kerusakan itu kalau pada kompresor biasanya mungkin Masnya pernah dengar kan, misalkan ada suara mobil yang ngorok begitu. Berarti kalau udah ada suara-suara yang kayak orang tidur gitu ya Bang ya. Berarti itu udah rusak ya. Nah, bisa kan kalau udah suaranya ngorok gitu biasanya karena telat ganti oli atau freon sama oli itu harus disesuaikan. Jadi misalkan kita pakainya R22 atau R134. Nah, maka kita harus menggantinya dengan sama, jangan dibedain gitu loh. Oh, jadi kalau misalkan kita salah ngisi freon misalkan R132 diisi R22 gitu nggak boleh Bang ya? Iya dong. Siap. Jadi bro, gitu bro. Jadi kalau misalkan lu freonnya yang harus R132, maka lu harus ganti dengan R132, jangan pakai yang R22. Itu tidak cocok dengan komponen yang digunakan pada apa tuh namanya si kompresornya tersebut. Terus kompresornya yang lemah dan kompresornya yang mulai lemah itu ciri-cirinya kayak gimana nih Bang? Kalau misalkan kalian pengen tahu kalau misalkan kompresor yang udah lemah, cara membedakan kompresor yang lemah ataupun sudah atau masih bagus itu seperti gini. Misalkan kalian coba pakai mobil menggunakan AC dalam kecepatan yang rendah. Biasanya kalau kompresornya udah lemah itu makanya suhu udara yang kalian dapat di dalam ruangan itu menurun. Istilahnya mulai agak panas lah ya. Tapi kalau misalkan kita kencangkan itu mobilnya, maksudnya melajunya agak lebih cepat dan kecepatannya lebih tinggi, biasanya itu lebih dingin lagi. Nah, itu bisa disebabkan oleh kompresor kompresinya yang sudah lemah. Gitu, Bro. Terus selain itu apa lagi nih, Bang? Ada rembesan oli. Oh, rembesan oli juga. Jadi kita misalkan kalau itu harus ngecek nih, kalau misalkan olinya udah rembes berarti ada apa tuh? Kalau misalkan mau ngecek itu cari rembesan oli. Misalkan kalau misalkan ada, wah keperluan gue sering kurang nih gitu kan, terus kalian tinggal ngecek aja di bagian selang-selang atau di bagian kondensor, kompresor ataupun semua keseluruhan dari AC itu dicek, kemungkinan ada rembesan oli. Nah di situ kemungkinan terbesar adalah kebocoran itu, kecuali kalian mempunyai alat untuk ngetes kebocoran, yaitu cara mempakumnya ya, supaya kita kasih tekanan yang tinggi, sekitar 200 atau berapa. Nah, nanti kita lihat menggunakan sabun. Oke, Bro. Jadi misalkan freonnya kok habis terus gitu kan. Lu periksa tuh di bagian apa namanya tuh, selang-selangnya atau di sambungan-sambungan selang itu ada rembesan oli enggak. Biasanya kan ada di evaporator, ada di ekspansi ataupun apa itu kondensor, itu semua lu cek semua baru kalian bisa mengetahui dari mana rembesan itu, dan itu berarti kebocorannya ada di situ. Nah, untuk masalah biaya nih Bang, orang kan masih mikir nih misalkan, aduh biayanya mungkin mahal ya, misalkan kalau misalkan untuk
biaya servis AC harus ke bengkel gini gitu kan, pasti orang berpikir untuk kebutuhan hidup juga, apalagi di zaman sekarang ya, di masa-masa seperti ini mungkin orang masih berpikir untuk ke bengkel ya. Jadi kebanyakan sih mereka untuk apa, ngoprek-ngoprek sendiri lah istilahnya gitu. Untuk biaya nih berapa aja nih Bang? Kalau masalah biaya itu tergantung bro. Jadi misalkan kalau misalkan biaya itu tergantung misalkan servis kerusakannya apa gitu kan, biayanya kan menyesuaikan nanti. Misalkan servis aja nih Bang. Servis itu berapa sih? Kalau misalkan servis tanpa kerusakan, misalkan itu cuman servis lah, servis berkala atau untuk membersihkan atau gimana, itu biasanya sih sekitar 300 sampai 350 itu udah dapat sama freon sama olinya. Gitu bro. Misalkan nggak ganti spare part itu harganya memang segitu ya. Kalau ganti spare part ya beda-beda lah bro. Jadi gitu bro, kalian misalkan kita udah jelasin semua. Jadi kalau misalkan kalian mau ngoprek sendiri silahkan ngoprek, tapi jangan sampai rusak. Kalau udah rusak bawa ke Bang Eryo atau ke saya. Saya siapa? Waduh, nggak tahu. Nggak tahu dia. Gua YouTuber jir. Oke ya. Jadi gitu bro. Oke Bang Eryo, terima kasih. Sampai ketemu lagi di, kalau kita masih punya panjang umur ya, kita bakal ketemu lagi. Oke Bang, terima kasih banyak ya Bang ya. Sampai ketemu lagi Bang. Oke, untuk para penonton semua juga, kita sudah selesai wawancara sama Bang Eryo. Nah, kita harus pamitan dulu nih karena durasi juga udah cukup panjang nih kayaknya. Sampai ketemu lagi ya. Dah.